Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada video ketiga untuk pemeriksaan sputum, yaitu masuk pada sub pokok bahasan prosedur pengumpulan pemeriksaan sputum. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa pengumpulan pemeriksaan sputum adalah pemeriksaan dahak yang dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan yang berurutan, yaitu berupa pengumpulan dahak sewaktu, pagi sewaktu. Adapun tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah untuk menunjang suatu diagnosis TB paru, ya, pada pasien yang diduga atau suspek TB paru dan menentukan potensi adanya penularan TB serta sebagai follow up untuk pengobatan pasien TB. Jadi, diharapkan dengan melakukan prosedur pengumpulan pemeriksaan sputum ini, diketahui bagaimana hasil pemeriksaan tersebut, khususnya dalam hal ini pada pasien-pasien yang diduga atau suspek TB paru, sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut, sebagaimana kita sudah bahas dalam interpretasi hasil pemeriksaan sputum, maka ini bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa TB paru. Dengan ditegakkan diagnosa tersebut juga akhirnya bisa digunakan untuk menentukan potensi adanya penularan TB. Karena TBC yang aktif yaitu di mana hasil pemeriksaan sputumnya adalah positif, beresiko tinggi untuk menularkan TB tersebut kepada orang lain. Lalu yang berikutnya tentunya dengan dilakukan pemeriksaan sputum ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi atau untuk memfollow up bagaimana hasil daripada pengobatan pasien TBC. Nah, kebijakan tindakan ini, biasanya tindakan ini dilakukan di puskesmas. Adapun alat dan bahan yang digunakan diantaranya adalah pot dahak, ini sesuai standar laboratorium ya. Biasanya menggunakan pot yang ada tutupnya, kemudian dindingnya itu bisa terlihat. Ya, dindingnya bisa terlihat, dindingnya transparan gitu ya, sehingga nanti seputumnya itu bisa terlihat. Kemudian stiker atau spidol ya nantinya untuk membuat identitas daripada pemeriksaan dahak tersebut ya yang nantinya ditempelkan atau dituliskan pada pot dahak. Kemudian form TB05 atau TB0 MDR karena sekali lagi biasanya pemeriksaan ini adalah digunakan untuk diagnosis TBC sehingga perlu adanya form TB05 atau TB0 MDR. Selanjutnya adalah prosedurnya. Bagaimana prosedur pengumpulan dahak ini gitu ya, tentunya seperti biasanya akan dimulai dari fase prainteraksi. Di mana pada fase prainteraksi ini, kita sebagai seorang perawat yang akan melakukan tindakan tersebut, kita perlu melakukan verifikasi program pemeriksaan sputum. Apakah memang pasien ini diperlukan untuk pemeriksaan sputum atau tidak, kita bisa melihat pada dokumen rekam medik pasien. Kemudian yang kedua, kalau memang pasien ini ternyata memang membutuhkan prosedur ini, maka kita akan mempersiapkan alat, kemudian memberikan identitas pada pot dahak atau tempat penampungan dahak tadi, dan menuliskan jenis pemeriksaan dahak, misalnya pemeriksaan sewaktu atau pagi hari. Kemudian berikan identitas ini ditempelkan pada badan pot, bukan pada tutup pot ya. Jadi identitas ini ditempelkan pada badan, karena kalau pada tutup potnya nanti bisa basah ya. Jadi pada badannya. Kemudian menuliskan identitas pasien dan tanggal pengambilan dahak pada form TB05 atau TB05 MDR. Lalu kita mengenakan alat pelindung diri ya seperti masker itu harus dipakai ya. Kemudian
Pada fase interaksi atau fase orientasi, kita mengucapkan salam dan memanggil nama pasien, kemudian mengidentifikasi identitas pasien, ya, seperti biasa yang sudah pernah disampaikan, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian menjelaskan prosedur, lalu menjelaskan lama waktu yang dibutuhkan, serta memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya, kemudian menanyakan kesiapan pasien untuk dilakukan tindakan. Misalnya nih, pada saat pasien pertama kali datang ke puskesmas gitu ya, lalu ternyata pasien ini diminta untuk melakukan pemeriksaan sputum, kemudian kita akan mengambil pemeriksaan, kita akan mengumpulkan dahak tersebut, ya berarti dahak yang akan kita kumpulkan adalah dahak sewaktu. Maka kita mulai dengan fase orientasi atau interaksi yang pertama adalah mengucapkan salam. Misal, Assalamualaikum Pak Paidi. Betul, dengan Pak Paidi usia sekian dan rekam mediknya sekian-sekian ya Pak ya. Kemudian kita jelaskan maksud dan tujuan. Pak, perkenalkan saya Suci, saya perawat di sini. Saya bermaksud untuk melakukan pengumpulan sputum atau dahak Bapak. Adapun tujuannya adalah untuk kepentingan pemeriksaan penyakit Bapak. Ya. Kemudian menjelaskan prosedur, adapun caranya nanti Bapak akan saya ajari terlebih dahulu bagaimana mengeluarkan dahak. Selanjutnya kalau dahaknya sudah keluar nanti akan ditampung di dalam pot dahak ini. Ya, mohon kerjasamanya ya Pak ya. Oke. Adapun waktu yang dibutuhkan kurang lebih adalah ya sekitar 5 menit ya Pak ya. Apakah ada pertanyaan Pak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilakukan sekarang. Apakah Bapak sudah siap? Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke fase kerja. Fase kerja dimulai kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita mempersiapkan pasien dengan memberikan penjelasan meliputi. Menjelaskan kepada pasien pentingnya mendapatkan dahak yang berkualitas untuk menentukan penyakitnya. Jadi misalnya Pak Paidi sudah siap nih, kita akan mengambil dahak Bapak, bahwa dahak yang dikeluarkan itu hendaknya adalah dahak yang memang betul-betul berkualitas. Artinya yang dikeluarkan nanti betul-betul dahak yang berasal dari saluran pernafasan bagian bawah ya Pak ya. Jadi nanti Bapak ikuti apa yang saya ajarkan. Kemudian menganjurkan pasien untuk berdahak dalam keadaan perut kosong dan berkumur dengan air bersih untuk membersihkan rongga mulut. Jadi sebelumnya Bapak itu usahakan kalau mau berdahak itu perutnya belum kosong, perutnya kosong artinya belum makan ya Pak ya, sebelum makan Bapak mendahakkan. Kemudian berkumur-kumur terlebih dahulu ya dengan air bersih untuk membersihkan rongga mulut. Nah kalau sekarang Bapak sudah makan ya nggak apa-apa sih Pak, itu kan lebih baiknya gitu. Kemudian menjelaskan kepada pasien bahwa dahak adalah bahan yang infeksius, maka pasien harus berhati-hati ketika membatukan dan mengeluarkan dahak, dan setelahnya harus cuci tangan. Jadi Pak Paidi, dahak ini kan adalah salah satu bahan yang infeksius, artinya yang bisa sebagai media untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Oleh karenanya nanti ketika membatukan, tolong betul-betul harus berhati-hati mengikuti apa yang saya sampaikan, dan dahak itu betul-betul dimasukkan ke dalam pot yang sudah saya siapkan. Setelah itu Bapak harus cuci tangan. Kemudian menjelaskan waktu pengambilan dahak, yaitu sewaktu pagi sewaktu. Pak Paidi, dahak yang akan kita kumpulkan ini nanti ada 3 macam, yaitu sewaktu, pagi, sewaktu. Sewaktu yang pertama, ya saat ini yang akan kita lakukan. Pagi berarti Bapak besok lakukan di pagi hari setelah bangun tidur, jadi sebelum beranjak dari tempat tidur. Sewaktu berikutnya yang kedua adalah ketika Bapak pagi hari besok itu datang lagi ke sini untuk mengumpulkan dahak seperti yang akan saya lakukan ini. Nah ya, begitu ya Pak Paidi ya. Kemudian menjelaskan ke pasien bahwa tempat pengumpulan dahak sebaiknya di ruang pengumpulan dahak. Nah, Pak, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa dahak itu merupakan salah satu bahan yang infeksius, jadi untuk pengumpulan dahak, Bapak nanti di ruangan
ini saja, nggak usah keluar-keluar. Jadi di sini saja ya Pak ya. Kemudian menjelaskan cara pengumpulan dahak yang baik. Yang pertama, berkumur dengan air bersih sebelum mengeluarkan dahak. Lalu bila menggunakan gigi palsu, anjurkan pasien untuk melepaskan terlebih dahulu gigi palsunya tersebut. Pak, tolong Bapak berkumur-kumur dulu sebelum mengeluarkan dahak. Kemudian kalau Bapak menggunakan gigi palsu, silahkan gigi palsunya dilepaskan terlebih dahulu. Lalu tarik nafas dalam ya Pak. Ikutin saya. Misalnya, contoh saya ya Pak. Saya tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Baru 2 kali ya Pak, jadi boleh 2 atau 3 kali. Misalnya 3 kali, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Lalu yang berikutnya tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, batukan Pak. Ya. Kemudian buka tutup pot, dekatkan ke mulut, lalu Bapak berdahak dengan kuat dan ludahkan ke dalam pot. Setelah selesai berdahak, tutup rapat pot dahak tersebut, segera cuci tangan dengan air dan sabun. Bila memungkinkan, meminta pasien untuk ke ruang pengumpulan dahak. Meminta pasien untuk mengumpulkan dahak sebagaimana telah dijelaskan caranya. Kemudian melakukan penilaian dahak pasien. Jadi kalau dahaknya sudah keluar, kemudian kita lakukan penilaian dahak tanpa membuka tutup pot. Mengamati volume dahak melalui dinding pot yang transparan. Makanya tadi pot dahak itu harus transparan. Volume dahak yang berkualitas itu kurang lebih sekitar 3-5 cc. Lalu segera mencuci tangan dengan air dan sabun setelah menilai kualitas dahak. Apabila ternyata dahak tidak memenuhi syarat pemeriksaan seperti yang keluar adalah air liur atau volume dahak kurang, maka pasien diminta untuk berdahak kembali. Apabila pasien kesulitan mengeluarkan dahak, maka pasien dapat diberikan ekspektoran seperti OBH atau glycerol glucose sehari sebelum pengeluaran dahak dan anjurkan untuk minum banyak. Pasien dapat dianjurkan olahraga ringan seperti lari-lari kecil atau petugas melakukan tepukan ringan dengan kedua telapak tangan pada punggung pasien selama 3-5 menit. Ya, menepuk-menepuk itu tangannya membentuk seperti mangkok ya, jangan terbuka begini nanti akan kesulitan. Akan kesakitan gitu pasiennya. Jadi seperti mangkok kita menepuk-nepuknya ya di punggung. Kemudian selanjutnya meminta pasien untuk berdahak kembali seperti yang telah diajarkan caranya pada poin D, E, dan F. Kemudian merapihkan pasien dan alat. Pada fase terminasi, seperti biasa kita mengevaluasi perasaan pasien, ya bagaimana perasaannya Pak setelah dahaknya dikeluarkan dan dikumpulkan. Kemudian mengevaluasi hasil pengumpulan dahak dan menjelaskan bahwa dahak akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Baik Pak Paijo, dahaknya sudah terkumpul, kualitasnya sudah cukup baik, jumlahnya sudah memenuhi sekitar 3-5 cc dan yang dikeluarkan ini dahak bukan air liur. Kemudian membuat kontrak pertemuan selanjutnya, lalu memberikan reinforcement, berpamitan, dan membawa dahak untuk diperiksa ke laboratorium disertai dengan formulir TB05 atau TB05 MDR. Lalu yang terakhir adalah mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian mendokumentasikan tindakan. Oke, demikian video terkait dengan prosedur pengumpulan dahak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.